Oke, baik, anak-anakku, siswa kelas 4 dimanapun kalian berada, saya ucapkan selamat pagi semuanya, ya. Bagaimana kalian sudah mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini? Kalau sudah, ya luar biasa, bagi saya, menurut saya luar biasa, karena sesuatu yang kita awali dengan doa, hasilnya akan sangat luar biasa, karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Baik, pada kesempatan kali ini disiapkan buku modulnya di halaman 89 dan halaman 90 di pembelajaran yang kelima. Sebelum saya menginjak di pembelajaran 5, saya akan menjelaskan sekilas tentang pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran yang kemarin, ya. Tolong bagi seluruh siswa kelas 4 kalau mengerjakan, jika mengerjakan tolong dikerjakan benar-benar, tidak asal-asalan, ya. Karena saya membaca tugas kalian, membaca hasil tugas kalian, membaca hasil kiriman dari kalian. Ya, seperti itu. Jadi langsung saja saya akan membagikan share screen di pembelajaran kali ini. Oke, pada pembelajaran kelima ini, setelah belajar, siswa diharapkan yang pertama mampu menuliskan identifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Saya contohkan seperti ini. Saya sebagai contoh saya memiliki keluarga di rumah, memiliki ayah dan ibu, adik dan kakak. Suatu ketika saya membeli sebuah tanaman, sebuah bunga mawar. Ya, bunga tersebut saya ingin rawat karena saya ingin mempercantik lingkungan yang ada di area rumah. Saya tanam di kebun. Lah, setelah saya tanam, satu hari saya rawat itu, saya siram. 2 hari, 1 minggu saya rawat, saya siram. Terus pada minggu berikutnya, karena saya sudah merasa capek, merasa lelah dan bosan, akhirnya saya tidak melaksanakan hal untuk merawat tanaman tersebut. Lah, kemudian saya diingatkan oleh kedua orang tua saya, "Nak, itu loh, tolong disiram tanamannya, nanti kalau tidak disiram akan mati. Nah, tanamannya sudah layu." Nah, terus saya tersadar, oh iya saya punya sebuah tanaman, saya ingin merawatnya. Nah, ketika sudah terlanjur beberapa hari tidak saya siram, akhirnya setelah saya siram, tetapi kenyataannya tanaman tersebut layu dan mati. Kenapa demikian? Karena saya tidak melaksanakan kewajiban saya untuk setiap hari menyiram tanaman. Nah, akhirnya yang saya rasakan adalah bentuk kekecewaan saya. Kenapa saya kok tidak melaksanakan kewajiban saya untuk menyiram tanaman? Jika tanaman ini saya siram, tanaman ini akan tumbuh, akan menghasilkan bunga yang sangat indah. Tapi saya tidak mendapatkan hak itu karena tanaman ini sudah terlanjur mati. Nah, itu adalah salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, yang saya contohkan tadi bukan termasuk kewajiban karena saya tidak melaksanakan kewajiban dan saya tidak mendapatkan hak yang saya inginkan. Oke, kita lanjut bergeser ke konten pada pembelajaran 5. Kontennya adalah kita belajar gotong royong ya. Kita belajar tentang konten bergotong royong. Bergotong royong itu merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu dikenal bangsa yang sopan, baik, dan sangat ramah terhadap warga asing, maksudnya orang luar negeri atau orang lain, bahkan tetangga, bahkan siapapun itu sangat sopan dan ramah. Lah, gotong royong sendiri itu melambangkan Pancasila ketiga, yaitu yang yang berbunyi Persatuan Indonesia. Perilaku gotong royong ini dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Nah, sila ketiga sendiri itu memiliki simbol sebuah pohon beringin. Kenapa kok pohon beringin?
Karena sebuah pohon yang sangat besar, memiliki akar yang kuat, dan memiliki daun yang sangat lebat, yang melambangkan bahwa memiliki akar pondasi yang sangat kuat. Kita satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa, satu darah, kita harus saling tolong menolong, satu bahu membahu, seperti itu ya. Itu mungkin secara singkatnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari di sumber-sumber lain tentang makna dari simbol sila ketiga tentang pohon beringin. Nah, terus maksud dari gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Sukarela itu dalam arti gini, sukarela itu ikhlas, menolong dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Nah, kegiatannya dilakukan bersama-sama, tujuannya apa? Agar kegiatan tersebut berjalan lancar, mudah, dan ringan. Contoh kegiatannya itu adalah membersihkan, contoh kegiatan yang dilakukan secara bergotong royong antara lain pembangunan fasilitas umum dan membersihkan lingkungan sekitar. Fasilitas umum itu ada banyak, misal tempat-tempat ibadah, itu termasuk fasilitas umum. Misal kamar mandi, itu termasuk fasilitas umum. Terus ada banyak lagi. Lah, kalau di tempat ibadah misalnya membersihkan masjid, membersihkan gereja, atau membersihkan depan selokannya di situ lah. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga fasilitas umum. Coba kamu amati berikut ini. Nah, ini adalah yang saya jelaskan tadi, membersihkan selokan yang ada di area fasilitas umum. Ya, itu dikerjakan bersama. Kalau kita mengerjakan sendiri akan terasa berat karena tidak ada teman, tidak ada bantuan. Kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa sangat ringan. Seperti itu. Nah, di sini pernahkah kalian melakukan kegiatan gotong royong setidaknya membantu tetangga atau membantu saudara atau membantu siapapun yang ada di lingkungan rumah? Jika pernah, tuliskan di mana. Mengapa kalian melakukan kegiatan gotong royong? Berikanlah alasan kalian. Tuliskan pendapat kalian berdasarkan gambar apakah warga telah melakukan kewajiban sebagai masyarakat. Berikan alasan yang jelas. Nah, tuliskan pendapat kalian berdasarkan gambar di atas. Setelah kalian menuliskan pendapat kalian di sini, kalian bisa menuliskan pendapat kalian lagi di sini. Apakah warga telah mendapatkan hak? Tadi kan apakah warga telah melakukan kewajiban, yang bawahnya apakah warga telah mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Kalian bisa menjelaskan di situ ada 2 kolom ya di buku tematik, modul tematiknya halaman 90, ada 2 kolom itu dikerjakan di situ, hasilnya difotokan. Sekali lagi hasilnya nanti kalau sudah difotokan, terus jangan asal-asalan. Itu saya nilai buat pertimbangan pemilihan Student of the Moon dan siswa terbaik selama masa pandemi. Ya, tidak ada bedanya antara belajar tatap muka dan belajar secara virtual. Bedanya kalian tidak di samping saya, tidak berada dalam satu kelas, tapi kita tergabung satu kelas melalui virtual, yaitu melalui layar HP, layar laptop, seperti itu ya. Jadi kiranya seperti itu pada pembelajaran hari ini. Jika ada kurangnya atau salahnya dari kata atau tutur kata ucapan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, sampai jumpa dan selamat pagi. Sampai bertemu di lain waktu. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah melihat. Jangan lupa di-subscribe ya.